Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidupnya penuh dengan barokah, rezeki melimpah dan barokah, usia yang Allah panjangkan juga barokah, dan paling utama mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita semuanya kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ada setidaknya 3 perumpamaan hidup di dunia ini. 1, kita hidup di dunia ini seperti musafir. Yang kedua, hidup di dunia seperti atau layaknya tamu. Dan yang ketiga, kita siapapun, dimanapun, orang mana, ras apapun, sesungguhnya semuanya hidup seperti layaknya tukang parkir. Mari kita mengambil ibrah dan pelajaran. Ini sebetulnya pernah ditegaskan oleh Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabatnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau hidup di dunia seperti atau layaknya seorang yang sedang melakukan perjalanan atau seorang musafir. Yang namanya musafir itu tentu tidak menetap di satu tempat. Dan yang namanya musafir harus senantiasa memperhitungkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang harus dipersiapkan. Maka sangat tidak pantas mereka yang melakukan sebuah perjalanan, termasuk kita yang akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang, kemudian tidak mempersiapkan bekal. Harusnya semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dipersiapkan. Terlebih perjalanan manusia termasuk kita, perjalanannya tidak berujung. Tentunya bekalnya pun tidak hanya sekedar banyak, tapi juga mesti berkualitas. Tidak hanya memperhatikan kuantitas, tapi juga kualitas. Kualitasnya harus sesuai dengan kadar keikhlasannya dan mengikuti sunnah nabinya. Berikutnya, kuantitasnya mesti diperbanyak. Durasi waktu, kesempatan umur yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW ditegaskan dalam hadis baina sitin wasab'in. Itu rata-rata antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Jika ada yang diwafatkan sebelum itu, qada-qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dilebihkan dari itu, qada-qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang yang melewati 100 tahun untuk umat hari ini. Antara 60 sampai 70 tahun itulah rata-rata umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari saya menasihati diri saya sendiri untuk bersama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya tidak ada perbekalan yang paling dahsyat, tidak ada perbekalan yang paling akan menyelamatkan kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuzzadi taqwa. Berbekalah dengan bekal takwa, karena sesungguhnya tidak bekal melebihi kebaikan takwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, bahkan mewasiatkan kepada seluruh para nabi kepada umatnya, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada para generasi salaf kepada kita para ulama kemudian kepada para ustadz, para kiai, para ajunan, para jamaah, mewasiatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah.
haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan wafat kecuali kalian semuanya, kata Allah, dalam keadaan Islam, tetap takwa, istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang yang kembali setelah melakukan perjalanan, kemudian melakukan perjalanan berikutnya ke akhirat. Ada dua proses kembalinya. Satu, ada mereka yang diundang oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mereka yang dipaksa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kedua orang ini? Yang pertama, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diundang. Mereka yang namanya undangan atau mendapatkan undangan, diundang, berarti orang itu setidaknya memiliki penghargaan, memiliki sedikit penghormatan, dihormati, dihargai. Mari kita lihat bahasanya dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang takwa, wahai jiwa-jiwa yang beriman, wahai jiwa-jiwa yang husnul khotimah, irji'i, kembali. Ayo, kalau kata orang Sunda, hiap kadieu, sok gerak kadieu, gerak pulang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Para nabi, para siddiqin, syuhada, solihin. Wadkhuli jannati, silahkan kau masuk surga. Allah undang mereka. Kenapa? Karena dia punya harga. Apa yang berharga dalam seseorang itu adalah imannya. Allahu Akbar. Berikutnya kedua, kita itu manusia semuanya, siapapun, jadi apapun, memiliki pangkat derajat apapun, semuanya seperti tamu. Kita tidak pernah tinggal di rumah sendiri. Rumah kita milik Allah, apa yang di sekitar kita milik Allah, apa yang ada di hadapan kita milik Allah, semua yang ada melekat pada jiwa kita, pangkat, gelar, jabatan, kemudian juga kepunyaan, semuanya milik Allah. Bahkan jangankan itu, nyawa kita pun milik Allah. Suatu ketika Allah ambil itu nyawa, maka kita tidak bisa kemudian memaksanya untuk bertahan. Allah ambil itu nyawa. Semuanya milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita milik Allah, dan kita pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena kita miliknya. Untuk itu, kita itu seperti tamu, layaknya tamu di tempat Allah, di bumi Allah, maka orang harus punya adab. Kita bertamu, kalau orang Sunda bilang menyemah, begitu ke bumi batur, ke rumah orang, kita bertamu, harus beradab, jaga etika, harus berakhlak, bermoral, jaga lisan, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga juga amalan, bahkan jaga hati kita. Jangan sampai perbuatan kita, lisan kita, hati kita menyinggung atau membuat tidak suka, tidak nyaman, bahkan marah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang punya rumah ini. Yang ketiga, kita seperti tukang parkir. Mari kita ambil filosofisnya. Tukang parkir, ada mobil banyak di sekitarnya, tidak sombong. Ada motor banyak di sekitarnya, pun juga tidak sombong. Kemudian satu persatu mobil yang mewah, motor yang mahal, satu persatu hilang dari pandangannya, pun dia tidak merasa sedih. Apa ibrahnya? Apa pelajarannya? Kita itu sebetulnya dititipi. Dititipi istri, dititipi anak, dititipi harta, bahkan dititipi jiwa, dititipi raga kita. Suatu ketika, kalau kemudian Allah panggil, Allah kembalikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun yang terpenting tidak hanya kemudian kita rela apa yang hilang di hadapan kita, tapi yang terpenting, mari kita jaga titipan itu. Ketika tukang parkir dititipi tidak menjaga, dititipi motor, motornya malah kemudian bannya rusak,
kemudian setangnya kemudian bengkok, atau kemudian kaca spionnya patah, maka yang punya pasti marah. Pun demikian, Allah titipi pasangan kepada kita, titipi putra putri kepada kita, titipi harta kepada kita, kemudian kita tidak menjaganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati, kau jaga tuh pasanganmu, kau jaga tuh keluargamu, kau jaga tuh anak-anakmu, kau jaga amwalukum dan juga hartamu dari neraka. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah sampai memperdayakan kamu hartamu, anak-anakmu dari mengingat Allah, dari mengabdi kepada Allah. Jangan sampai memperdayakan kita, jangan sampai mempesonakan kita, jangan sampai membuat kita kemudian bimbang, sampai terhalangi kita untuk mengingat Allah. Apa yang menghalangi kita? Harta, kedudukan, jabatan, popularitas, follower, anak, istri yang ada di sekitar kita menghalangi kita, memperdayakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang berbuat seperti itu, yang teraniaya, yang terpedaya dengan yang ada di sekitarnya dengan dunia kasarnya, maka faulaika humul khosirun, mereka adalah orang-orang yang pasti merugi. Kenapa merugi? Hidup dunianya sebentar, sementara pertanggungjawabannya begitu lama dan sangat panjang. Tidak akan pernah kita kembali lagi. Tidak akan pernah ada batas waktunya. Ketika orang sudah masuk pada kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat, mulai alam kubur sampai nanti akhirat, orang itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil godati wal asyiyi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fa yaqulu hadza maq'adu hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, sungguh setiap hari kalian jika sudah diwafatkan akan ditunjukkan kepada tempatnya kelak. Jika ia termasuk penduduk ahli surga, maka ia akan melihat tempatnya di surga dan dikabarkan kepadanya bahwa nih tempat kamu. Jika ia termasuk ahli neraka, maka diperlihatkan tempatnya juga tiap pagi dan sore, dan kemudian dikatakan kepadanya, hadza maq'aduk, inilah tempat kamu. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan kita sebagai raudhatan min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kewajiban kita hanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga tetap kita istiqomah, tetap beriman kepada Allah sehingga tidak diwafatkan kita semuanya kecuali dalam iman itu, dalam takwa itu, dan dalam sedang melaksanakan amal soleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan penerimaannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.